Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Jaya Purnomo dengan NIM 2024 10 10 3041 dari Prodi Informatika dari kelas Jaringan Komputer E. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Jaringan Komputer. Jadi di sini saya akan mengisi user profile terlebih dahulu. Ke caps lock. 041 mail.unedge.ac.id. Nama Bagas Cahyo Purnomo, NIM 2124 10 10 3041, kelas Jarkom E, Prodi Informatika. Oke. Kita lihat dulu di PT Activity-nya. Di sini kita yang pertama diminta untuk mengkonfigurasi PC dengan memasukkan IP address sesuai dengan yang di sini, yang diberikan di sini. Di sini ada 9 PC ya. Nah, untuk mengkonfigurasi PC sendiri itu sebenarnya kan sama. Jadi di sini saya akan berikan satu contoh saja. Misalkan kita ambil PC ke-8. PC 8 kita klik, kita pergi ke desktop, kita klik IP configuration-nya, terus kita tulis di sini. Ini nggak usah diganti ke DHCP ya, karena kan udah kita tentukan sendiri gitu. Misalkan IP address-nya tadi kan 192.168.3.4. Subnet mask-nya karena tadi itu sama semua, langsung di enter aja, akan terisi otomatis ini. Untuk default gateway-nya itu 192.168.3.3. Bentar ya, dilihat lagi. 192.168.3.4, 192.168.3.1, 3.4 sama 3.1. Oh, ini yang salah. Nah, ini udah, langsung kita X saja. Misalkan kita mau ngecek di PC 8 lagi tuh, apakah udah bener, udah terisi, udah ke save. Nah, udah jadi ya udah gitu. Misalkan kalau mau mengubah PC lain juga sama caranya. Kita pakai desktop, IP configuration, langsung 192.168. Berapa tadi? Ini PC7. PC7 PC7 itu 192.168.3.3. Oke. 192.168.3.3. Subnet masknya sama, default gateway-nya 192.168.3.1. Kita cek lagi ya. Sama benar, oke. Udah benar, kita X. Nah, berarti ini nomor 1 kita anggap selesai ya. Langsung kita skip yang lain, nanti takut videonya nggak nutup juga. Langsung ke bagian kedua, ke switch. Ini sebenarnya sama. Di sini switch-nya ada switch 0, 1, 2. Berarti ada 3 switch dengan konfigurasi yang sebenarnya mirip di sini. Yang bedanya di sini ini switch 0 diganti namanya ya, hostname-nya jadi S0, switch 1 dari S1 dan switch 2 dari S2. Untuk yang lain sama kan, ini lihat authorized personal only sama, UTS Jarkom pada konsional sama. Jadi saya akan beri contoh pada misal salah satu saja. Nah, di sini saya akan memberi contoh di switch 2 ya. Switch 2. Kita CLI. Nah, kita enter terlebih dahulu. Enter. Nah, setelah itu di sini kan hostname-nya itu masih switch dan masih belum hidup. Kita pakai N atau enable. Di sini saya pakai N supaya lebih singkat juga ya. N. Nah, di sini yang pertama itu kita kan mau mengkonfigurasinya, berarti pakai configuration. Tapi di sini saya pakai yang paling singkat. Di sini bisa kita tulis dengan conf spasi T. Nah, config. Setelah itu
yang pertama tadi kan kita diminta untuk mengubah hostname. Hostname di sini kan masih switch ini hostname-nya. Berarti kita harus ubah. Gimana caranya? Kita langsung di sini di hostname kita ganti namanya. Di sini switch 2 berarti S2 gini. Enter. Nah, di sini hostname-nya itu sudah terubah jadi S2 gini. Berarti hostname-nya itu S2. Setelah itu kita diminta untuk yang ada tulisannya itu banner MOTD. Langsung saja kita tulis juga di configuration yang ini banner MOTD. Kata-katanya gimana? Kata-katanya tadi itu kita copy saja. Authorized personal only. Ctrl copy. Kita buka yang di switch 2. Kita paste. Kita enter. Nah, udah. Setelah itu, kita diminta untuk memberi sandi di LAN console 0. Tapi kan ini masih di configuration, berarti kita harus merujuk ke LAN console 0 terlebih dahulu. Dengan cara ya kita ketik LAN console 0. Nah, jadi kan tadi udah kita ketik LAN console, akan jadi seperti ini, S2 config line. Kita tulis, kita mau tadi kan ini memberi password dengan passwordnya itu UTS Jarcom. Berarti kita tulis langsung password UTS Jarcom. Nah, ini jadi sudah sudah passwordnya itu sudah tertuliskan gitu di sini. Jadi ini udah ada passwordnya UTS Jarcom. Setelah itu langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk memberi password rahasia untuk masuk ke privilege exit mode. Oke. Nah, di sini kita login, tetapkan kita exit lagi. Jadi sebenarnya ini untuk seperti meng-save gitu. Jadi biar nggak hilang gitu, bisa ini ya. Terus di sini kita diminta untuk memberi password ke exec ya. Caranya itu ya kita exit dulu tadi itu. Ini login ini agar kita masuk ya, ini dimasukkan terus kita exit. Berarti kita keluar dari config line ini, kita keluar dari line console 0. Kita membuat password di sini itu enable secret. Sandinya apa? Kalau misalkan sandinya kelas berarti kita enable secret class. Misalkan sandinya Bagas gitu, enable secret Bagas. Tapi di sini kan kita dimintanya untuk enable secret rahasia kalau nggak salah. Ya, rahasia di sini. Kita tulis rahasia, enter. Terus ini sudah terkonfigurasi kan, kita exit. Kita keluarkan dari konfigurasi. Setelah itu kita meng-save ke nvrm yang seperti yang diminta di sini. Di sini kan diminta simpan konfigurasi ke nvram. Nah, di sini caranya itu kita ketik copy running thread config start up config, enter. Nah, ini terus kita dimintai tulisan di sini destination file name start up config, tanya kita enter lagi. Oke, udah kita exit lagi. Misalkan di sini kita kan kembali ke awal ini ya, kita exit. Nah, setelah itu, ini yang kita tulis tadi banner MOTD-nya, authorized personnel only. Jadi itu. Terus di sini kita diminta password. Password yang atas ini kan password yang pertama. Nah, dari di sini udah saya tuliskan hasil dari pengkonversian bilangan. Di sini ada desimal ke binary, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal. Di sini ada heksadesimal ke oktal, oktal ke heksadesimal. Jadi seperti itu ya. Untuk caranya mungkin banyak sih sebenarnya di Google, tapi kalau saya di sini nggak cukup ya waktunya ya. Yang jelas di sini biar jelas di sini belakangnya ini ada
bilangan yang menentukan. Kalau 16 ini ya hexadesimal, kalau 8 ini oktal, kalau 2 itu binary, kalau 10 itu desimal. Nah, nomor 4 di sini sebutkan fungsi dari kabel berikut. Nah, di sini yang A ini kalau dalam Cisco itu namanya automatically connection type ya. Automatically choose connection type. Ini cuma ada di aplikasi, nggak ada di nyata gitu ya. Jadi ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk kita tulis di sini, kita enter saja mungkin biar lebih bagus ya. Fungsinya untuk secara otomatis menentukan tipe kabel atau koneksi yang terjadi. Jadi misalkan gini, kalau misalkan saya kan misalkan ada orang yang belum bisa dari Jarkom, nggak ngerti gitu ya. Jadi langsung pakai automatically ini, misalkan menghubungkan ke PC dengan PC itu pakai kabel apa, nggak tahu gitu ya, pakai ini. Jadi langsung secara otomatis sama ini tuh diarahkan ke koneksi yang memang berfungsi untuk PC ke PC, bisa gitu. Bisa juga misalkan ke PC ke apa ya, ke server apa, ke switch gitu. Jadi ada kayak secara otomatis gitu. Beda dengan yang di bawah ini. Yang di bawah ini namanya itu strike, kabel strike ya. Kabel strike HT. Fungsinya kabel strike itu apa? Fungsinya kabel strike itu untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Kita ambil contoh. Misalkan PC dengan switch dengan apa namanya tadi, router gitu. Jadi kayak device-nya itu yang berbeda gitu, nggak sama. Kalau yang di bawah ini kebalikannya, yang dari strike itu. Ini kabel crossover. Kita kopas dulu. Nah, fungsinya ini adalah untuk menghubungkan dua device. Kalau yang strike itu sama, ini yang berbeda. Kalau crossover itu yang sama. Misalkan PC dengan PC, switch dengan switch, router dengan router, jadi gitu. Nomor 5 udah ada ya yang di atas ya. Nomor 5 ini kayak yang ini ya, cuma tinggal kopas saja fungsi dari kabel strike karena di sini sudah dijelaskan. Terus nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Buktikan dengan screenshot. Perintah untuk mengaktifkan switch ada dua cara. Di sini ada enable dan end. Di mana di contoh ini saya menggunakan end karena lebih singkat ya. Sebenarnya sama, cuma cara yang kedua ini mempersingkat.
tulisan. Nah, eh, fungsinya apa kalau buktinya apa kalau sudah aktif di sini switch yang awalnya ini lebih dari ini berubah jadi ada tanda pagarnya setelah hostname. Misalkan hostname-nya switch ya switch pagar. Kalau S0 ya S0 pagar gitu. Terus 7 apakah fungsi dari hashtag LAN console 0? Agar switch fungsinya itu agar switch dapat terkonfigurasi login dan salah satu kegunaannya adalah untuk mengset password. Jadi di sini seperti contoh ini kita harus masuk ke LAN console 0 terlebih dahulu sebelum mengisi password untuk SJarcom. Jadi fungsinya itu ya itu tadi sebagai langkah keamanan juga ya. Terus nomor 8 bagaimana cara mengubah password dari konsol ya seperti ini kita buat enable dulu konfigurasi T terus kita LAN konsol 0 dan juga langsung ditulis password dan anunya dan jangan lupa juga di loginkan lagi. Terus nomor 9 kabel yang digunakan untuk menghubungkan suatu server dengan workstation adalah crossover. Mengapa? Karena uh, yang diminta ini kan berbeda device. Kalau yang sama device-nya itu baru menggunakan strike. Jadi seperti itu. Jadi ini wordnya sudah selesai untuk PT activity dari Cisco-nya ini juga sudah selesai. Ini dibuktikan dengan completion-nya 100%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.